Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reina Lintang Amelia dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 22402091. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari mata kuliah praktik ibadah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama itu sholat Eid al-Adha. Pengertian Eid al-Adha, Eid diambil dari kata al-aud yang bermakna kembali dan berulang. Karena memang Eid selalu terulang-ulang setiap tahunnya. Menurut istilah ulama fiqh, definisi Eid tidak keluar dari definisi secara bahasanya, yaitu kembali terulang. Eid ini ada 2 hari. Pertama, hari Eid al-Fitri setelah bulan Ramadan, yaitu awal bulan Syawal, dan hari Eid al-Adha yaitu hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sholat Eid adalah sholat yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahunnya. Dalam setahun ada 2 kali, yaitu yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu Eid al-Fitri, maka sholatnya dinamakan sholat Eid al-Fitri. Kedua yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Eid al-Adha, maka dinamakan sholatnya adalah sholat Eid al-Adha. Sunah-sunah sebelum pelaksanaan sholat Eid. Pertama, tidak boleh makan sebelum sholat Eid al-Adha. Adapun untuk sholat Eid al-Adha, maka sunahnya justru tidak makan sebelum berangkat. Untuk melaksanakan sholat Eid al-Adha, tetapi makannya nanti ketika sudah pulang. Kemudian yang kedua, mandi sebelum sholat Eid disunahkan. Sebelum berangkat untuk sholat Eid, mandi terlebih dahulu. Mandi ketika hari raya ini hukumnya sunnah bagi orang yang melaksanakan sholat maupun yang tidak. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian bagus. Disunahkan memakai pakaian yang terbaik untuk pelaksanaan sholat Eid. Para mazhab ulama Syafi'iyah beserta Imam Syafi'i bersepakat bahwa dianjurkan memakai pakaian terbaik untuk sholat Eid. Pakaian terbaik di sini maksudnya dari segi kualitas, rupa, ada apapun warna, maka yang paling afdal adalah warna putih. Ini yang keempat, memakai parfum atau wewangian. Para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa dianjurkan untuk memakai wewangian atau parfum dan bersih-bersih badan dengan mencukur bulu-bulu, memotong kuku, dan menghilangkan bau dari badan dan pakaiannya. Hal ini dilakukan karena pada sholat Eid banyak orang-orang berkumpul dan akan menjadi kurang nyaman ketika dalam perkumpulan banyak orang tercium bau yang tidak enak. Kemudian yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Eid. Pendapat ini merujuk pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian yang keenam, memperbanyak takbir ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat Eid. Takbir ini takbir di hari tasyrik tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu, tetapi berlaku pada semua waktu dari hari-hari tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari, Umar Arab bertakbir dalam khutbahnya di Mina lalu didengarkan oleh orang-orang yang berada di masjid dan mereka pun mengikuti takbirnya. Bahkan orang-orang yang berada di pasar pun sama-sama bertakbir sehingga berkerumun di Mina. Kemudian, tata cara pelaksanaan sholat Eid al-Adha. Yang pertama, membaca niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca doa iftitah. Kemudian yang keempat, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama.
pertama dan setiap selesai takbir. Kemudian kelima, setelah 7 kali takbir maka kemudian membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-Alaq. Yang ketujuh, kemudian melakukan rukuk seperti sholat biasanya, hingga bangkit kembali untuk rakaat kedua. Yang kedelapan, pada rakaat kedua takbir dilakukan sebanyak 5 kali, dan pada setiap selesai takbir disunahkan membaca seperti saat rakaat pertama. Kemudian yang ke-9, membaca surah Al-Fatihah. Yang ke-10, membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang ke-11, dianjurkan dengan gerakan sholat seperti biasa hingga salam di rakaat kedua. Yang ke-12, sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat lainnya. Materi kedua, penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kurban, dalam bahasa Arab, kurban disebut dengan udhiyah, yaitu penyembelihan hewan-hewan ternak sebagaimana pendekatan diri kepada Allah SWT pada hari-hari tertentu dengan cara-cara khusus. Ada yang mengatakan dinamakan udhiyah karena kurban itu afdolnya disembelih pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah naik. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunah muakkad. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang menyembelih hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Cara penyembelihannya, jenis hewan kurban ada unta, sapi, kambing, domba dengan kondisi sehat dan tidak cacat, dan waktu yang ditetapkan untuk penyembelihan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Berikut ini cara penyembelihan hewan kurban. Pemilik kurban sendiri yang menyembelih pisau setajam mungkin, tidak mengasah pisau di hadapan hewan, menghadapkan leher hewan ke arah kiblat, membaringkan di lambung kiri, kemudian menginjakkan kaki ke leher hewan atau kiblat, kemudian membaca Bismillah, Allahu Akbar, dan Hamzah minka wa laka ani atau an bulan, disebutkan nama sahibul kurban, kemudian berdoa, kemudian disembelih dengan cepat, memutuskan tenggorokan, kemudian kaki kanan dibiarkan bergerak, tidak diikat, tidak mematahkan leher, tidak memutuskan kepala saat darah masih mengalir, kemudian penggulitan dan pemisahan tubuh hewan dilakukan setelah hewan mati sempurna. Adapun cara penyembelihan hewan kurban beragama Islam, berbadan dan berjiwa sehat, taat menjalankan ibadah wajib, balik, memiliki pengetahuan yang keterampilan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian akikah. Menurut para ulama, pengertian akikah secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi syar'i, maka yang dimaksud dengan akikah ialah makna berkurban atau menyembelih. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari yang ke-7 dari lahir, dan penyembelihannya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahirannya anak, bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya serta memberikan nama baginya.
Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Diriwayatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Jenis dan syarat hewan kurban yaitu akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Cara penyembelihan hewan akikah. Akikah dilaksanakan mulai dari pemotongan hewan yang telah memenuhi syarat sahnya akikah. Lebih dianjurkan untuk memasaknya yang kemudian diadakan acara walimah dengan mengundang sanak saudara, kerabat, tetangga, teman sebagai perwujudan mempererat tali silaturahmi dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan sebagai berikut, yaitu mempersiapkan dan mempertajam alat penyembelihan, kemudian menutupi tubuh dan kepala binatang yang disembelih dengan kain atau daun yang lebar, kemudian tidak memperlihatkan penyembelihan kepada binatang lain, kemudian mengendalikan binatang yang akan disembelih agar mudah dalam pemrosesan penyembelihannya, kemudian membaringkan hewan yang akan disembelih pada lambung kiri menempelkan ke tanah, kemudian penyembelihan menghadap ke kiblat. Kemudian ketika menyembelih hendaknya membaca basmalah, membaca takbir, dan membaca doa. Kemudian membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian penyembelih harus seorang muslim, lebih baik jika seseorang yang terjaga iman dan Islamnya serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian materi ketiga, praktek sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerhana adalah bulan atau matahari yang gelap sebagian atau seluruhnya jika dilihat dari bumi. Gerhana adalah peristiwa alam yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang percaya. Merupakan mahakarya yang canggih bagi mereka yang berpikir dan sering dikaitkan dengan nujum dan kejadian-kejadian mistis bagi orang yang tak memahaminya. Dalam bahasa Arab, gerhana bulan disebut kusuf al-qamar. Pada saat fenomena gerhana bulan tersebut terjadi, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana atau sholat kusuf. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum mendirikan sholat kusuf adalah sunnah muakkad. Hendaknya pelaksanaan sholat ketika terjadi gerhana sebagai pertanda pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat boleh dilakukan sendiri, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Dan berniat melakukan sholat sunnah gerhana atau matahari atau bulan. Dan kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan ta'awudz serta surat al-fatihah dengan lantang. Kemudian membaca surat al-baqarah atau surat lain dengan bacaan panjang yang sama dibaca dengan lantang. Kemudian rukuk sambil memanjatkannya. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat al-fatihah dan surat lain. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama, yakni membaca surat al-fatihah dan surat al-imran. Kemudian rukuk kembali dan yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya.
kemudian bangkit dari ruku dan i'tidal yang kedua, kemudian sujud yang panjangnya selama ruku pertama, kemudian sujud di antara dua sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua yang panjangnya selama ruku kedua, kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat An-Nisa dan surah Al-Maidah, kemudian salam, kemudian dianjurkan mendengarkan dua khutbah tausiah. Kemudian materi keempat, sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hamba-hambanya. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad bagi yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya. Sholat istisqa terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sholat istisqa yang paling ringan, yang kedua istisqa pertengahan, kemudian yang ketiga istisqa yang paling utama. Pelaksanaan sholat istisqa. Yang pertama, imam berdiri di depan dan mengatur barisan sholat. Kemudian yang kedua, sholat 2 rakaat seperti sholat id, hanya niatnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, setelah salam imam berdiri dan naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah 2 kali. Dan keempat, khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan pada khutbah kedua dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Yang kelima, dalam khutbahnya imam menganjurkan kepada para jemaah untuk memperbanyak membaca istighfar dan merendahkan diri kepada Allah agar apa yang diajarkannya dapat terkabul. Kemudian yang keenam, di tengah khutbah kedua sedang berlangsung, imam disunahkan menghadap ke kiblat untuk melakukan doa bersama. 7. Ketika berdoa, tangan diangkat tinggi-tinggi dan ketika doa menolak bencana, punggung tangan dihadapkan ke atas atau membalik tangan dengan tujuan menolak bencana. Kemudian materi kelima, praktik manasik haji. Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Oleh karena para muslim mengunjungi Baitul Al-Haram berulang kali pada tiap-tiap tahun, dinamakan ibadah tersebut dengan haji atau naksul ibadah. Atau karena Baitul merupakan tempat yang dibesarkan, maka pekerjaan mengunjunginya dinamakan dengan haji. Hukum melaksanakan ibadah haji hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Cara pelaksanaan ibadah haji, yang pertama ada haji tamatu. Haji tamatu adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Jenis haji ini biasanya dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia karena dianggap lebih mudah daripada haji ifrad dan haji qiran. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamattu, yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umrah. Jamaah yang melaksanakan haji ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrad ini menjadi pilihan bagi jamaah haji Indonesia gelombang 2 yang datang ke Makkah sudah mendekati waktu wukuf. Kemudian yang ketiga, haji qiran. Melaksanakan ibadah haji dengan cara qiran adalah pelaksanaan ibadah haji dengan ibadah umrah bersama-sama. Bagi yang memilih cara haji qiran ini, dia terkena peraturan untuk membayar dam berupa penyembelihan seekor kambing atau dam musuh. Kemudian materi keenam, praktik khitbah nikah dan akad nikah. Pengertian khitbah. Al-khitbah
Dengan dibaca kesahannya, secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum jika ingin menikahinya. Apabila dibaca fatkah atau domahkannya, bermakna orang yang berkhutbah pada suatu kaum dan menasihatinya. Bentuk jamaknya khutubun, dan fa'il atau pelakunya disebut khatib. Khitbah atau meminang merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah. Ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan, meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Pengertian akad termasuk dari hakikat atas seseorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian menjadi luas hubungan kemasyarakatannya. Adapun rukun akad pernikahan adalah sebagai berikut. Pertama, dua orang yang berakad. Yang kedua, yang diakadkan. Kemudian ketiga, sihat ijab kabul. Para ulama fiqh menyebutkan akad dengan syarat berikut. Yang pertama, dua orang yang berakad telah tamyiz. Jika salah satunya gila atau tidak tamyiz, maka pernikahan itu tidak sah. Kemudian yang kedua, kesatuan tempat ijab dan qabul, dengan arti tidak terpisah antara ijab dan qabul dengan perkataan orang asing atau dengan sesuatu yang jauh, sehingga menghalangi dan menyibukkan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya penerima tidak menyalahi ijab, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang berijab, seperti perbedaan yang bersifat umum dalam kesesuaiannya. Misalnya, jika seorang yang mengijabkan berkata, "Kunikailah engkau dengan anak perempuan fulanah dengan mahar sekitar 100 junaid." Kemudian yang menerima berkata, "Aku terima nikahnya dengan 200, maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.